Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk dari Fox LED, yaitu sebuah proyektor biled lensa 3 inci blue lens dengan tipe X1. Jadi ini adalah sebuah proyektor biled dari brand Fox ya, Fox LED, tipenya X1, lensa 3 inci dan sudah blue lens. Untuk harganya sendiri murah sekali ya untuk spesifikasi pada proyektor biled ini, lensa 3 inci blue lens, kemudian power di 50/60 watt, yaitu di 269.000 atau 270.000 kurang 1.000 ya. Itu harga yang termurah ya yang pernah saya coba untuk sebuah proyektor biled dengan lensa 3 inci. Bahkan yang lensa 2,5 inci saja jarang ada yang harganya itu di bawah 300.000. Ini di bawah 300.000 loh, lensa 3 inci power 50/60 watt. Kemudian pakai lensa blue lens, luar biasa. Sekarang kita coba lihat apa yang ditawarkan dari proyektor biled Fox-nya ini dengan tipe X1. Harganya di 200 ribuan, lebih tepatnya 269.000. Untuk di dalam dus ini ada satu piece ya, proyektor biled dari Fox dengan tipe X1. Harga tersebut untuk satu piece-nya. Pembungkusnya ini sedikit beda ya, ada dua layer. Biasanya kalau proyektor biled lainnya cuma satu layer ya, tapi ini dua layer. Harganya cuma di 200 ribuan ya, luar biasa sih. Nanti kita coba lihat juga hasilnya bagaimana, apakah worth it di harga 200 ribuan atau di bawah 300.000 ini. Nah, kelengkapannya cuma proyektor biled ini saja ya. Dia nggak ada kelengkapan bokongan belakang atau drat soket belakang. Karena di sini ada dua varian yang bisa kita pilih untuk proyektor biled Fox X1 ini. Harga di 269.000 itu kelengkapannya seperti ini. Kalau kalian pengen yang ada drat soket belakangnya, bisa PNP ke headlamp atau motor yang menggunakan boh lamp ya. Nambahin 20.000 lagi dengan varian yang ada soket drat belakangnya yang seperti ini, yaitu di 289.000 ya. Jadi nambah 20.000 kita bisa dapat untuk drat soket belakang. Masih murah ya menurut saya, di bawah 300.000. Tapi kalau kalian ingin menggantikan proyektor OM atau proyektor bawaannya mobil atau retrofit di motor yang nggak perlu pakai bokongan belakang, ini sudah cukup, hanya 269.000. Sekarang kita coba lihat lensanya 3 inci sudah blue lens ya. Jarang sih ada proyektor biled yang lensa 3 inci di bawah 300 ribuan. Kalau dari bodinya ini pendek ya, ini bisa kalian lihat bodinya pendek. Dari kualitasnya ya saya nggak berharap banyak juga sih dari kualitas yang didapat pada proyektor biled ini. Di harga 200 ribuan dengan kualitas seperti ini ya sudah cukup lah ya, standar untuk kualitasnya. Bolnya juga di sini standar, ada brand Fox-nya di sini, Fox LED. Lensanya 3 inci blue lens. Kemudian untuk solenoidnya nggak bisa saya intip sekali. Nanti saya coba bongkarin lah. Nah, di sini ada low beam 50 watt, high beam 60 watt. Jadi powernya low beam itu 50 watt, high beam 60 watt. X1 12 volt ya. Jadi untuk voltasenya di 9 sampai 16 volt DC, nggak bisa pakai di 24 volt DC ya. Di belakangnya ada kipas. Di sini ada kipasnya. Input kabelnya dia ada 4, warna kuning. Saya yakinkan kuning ini untuk positif low beam. Kemudian ada hitam yang besar. Ini untuk negatif low beam. Ada dua kabel hitam yang kecil untuk pembuka solenoid atau high beamnya. Yang positif negatifnya bisa di random. Di sini saya coba ukur dulu untuk dimensinya, karena kalau dilihat dari sini untuk sebuah proyektor biled yang menggunakan lensa 3 inci ini cukup pendek sih menurut saya. Dari ujung lensa ke ujung bokongnya ini di 11,9 cm. Jadi ini tergolong cukup pendek ya untuk lensa 3 inci. Kalau dari bagian tengah ke belakang, nah bagian tengah ke belakang hanya di 5,3 cm ya, dari tengahnya ke belakang. Kalau seluruhnya itu 11,9 cm. Lebar keseluruhan, lebar seluruhnya 10,5 cm. Kemudian untuk tinggi seluruhnya di 7,5 cm, 7,6 cm. Jadi kalau untuk dimensi panjang ini tergolong cukup pendek ya, atau bodinya lebih pendek dari kebanyakan proyektor biled lensa 3 inci. Kecuali kalau kita pakai drat soket belakang seperti ini, yang variannya bisa kita pilih di lapak penjualannya. Link pembeliannya saya sudah cantumkan di deskripsi video ya. Untuk garansinya selama 1 tahun. Jadi walaupun harganya di bawah 300.000, dia masih ada garansi loh selama 1 tahun. Kalau dengan bokongan belakang dia penampakannya seperti ini ya. Tapi jujur saja kalau saya perhatikan ini lebih pendek sih, bodinya lebih pendek dan cocok buat kalian yang
mencari proyektor biliar lensa 3 inci dengan bodi yang lebih pendek dari kebanyakan proyektor biliar lainnya. Nah, ini saya coba bongkarin dulu untuk lihat emitter chipsnya. Untuk drivernya internal ya di dalam biliar ini. Kita coba intip dulu apa yang dipakai pada emitter LED-nya, kemudian di drivernya juga. Oke, jadi ini saya sudah bongkar untuk proyektor biliar dari Fox LED dengan tipe X1-nya. Untuk solenoidnya dia pakai yang model turun ke samping ya, atau nariknya ke samping seperti ini. Ini untuk bagian lensanya 3 inci blue lens. Kemudian untuk di bagian bolnya, untuk kualitas bolnya di sini saya perhatikan standar ya, tapi di harga 200 ribuan ya ini sudah wajar ya. Dan untuk cut off-nya dia kalau dilihat di sini RHD ya, atau jenjang yang lebih tinggi di sebelah kiri ya. Ini bisa kalian perhatikan ada jenjang sebelah kiri yang lebih tinggi. Jadi untuk cut off-nya RHD, nggak ada varian yang flat, tapi kita bisa buat flat juga sih dengan mengikis bagian yang lebih tinggi ini. Cuman ini sesuai selera. Jarang-jarang ada proyektor biliar yang masih menggunakan cut off RHD seperti ini ya. Nah, emitter chips yang digunakan dia pakai 3570 6 core. Kemudian drivernya di sini cuma ini ya. Ada beberapa komponen drivernya. Yang ini saya kurang tahu ini komponennya apa. Kemudian ada dioda juga, kemudian ada kapasitor juga, dan ada untuk resistornya di sini. Jadi komponen drivernya cuma ini saja. Ya walaupun gitu dia masih ada sistem driver atau sistem untuk penyaluran arus ke bagian emitter chipsnya. Jadi jangan bilang ini nggak ada drivernya. Dia ada drivernya di beberapa komponen saja. Yang harga di 200 ribuan itu sih sudah wajar ya menurut saya. Untuk posisi chipsnya dia ini vertikal ya, biasanya horizontal sih ke samping, memanjang ke samping, tapi ini memanjangnya dari atas ke bawah. Nanti kita coba lihat bagaimana hasil outputnya ya. Fannya di sini bagian belakang dengan ukuran 4 cm. Jadi solenoidnya seperti ini, kemudian untuk emitter chipsnya dan drivernya seperti ini. Di bagian bawahnya ini nggak ada apa-apa, dia nggak pakai double reflektor dan double emitter, cuma single emitter dan single reflektor ya. Nah, selanjutnya kita coba ukur untuk power pada proyektor biliar ini. Untuk voltase yang bisa bekerja itu di 12 volt DC, berarti di 9 sampai 16 volt DC. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan seperti biasa yang saya gunakan itu di 13,6 volt. Kita coba lihat untuk power pada proyektor biliar X1 dari Fox LED ini. Untuk di mode low beam-nya dulu ya. Nah, low beam di sini startnya di 50 watt. Kemudian untuk high beam itu di 59,5 watt, masih bisa kita anggap di 60 watt. Jadi untuk powernya memang real ya di 50 per 60 watt ya. 50 watt untuk di mode low beam startnya, kemudian start di high beam itu di 59, sekian watt, itu bisa dianggap 60 watt. Untuk hasil sorotannya di sini nggak bisa saya pastikan karena sorotnya dekat ya. Nanti kita coba lihat lebih pastinya pada saat disorot ke jalan ya atau ke outdoor. Nah, ini posisi low beam seperti ini, high beamnya seperti ini. Namun di sini saya perhatikan high beamnya dia lebih membuka ke samping ya. Nanti kita coba lihat lebih pastinya kalau sudah sorot agak jauh ya. Ini belum bisa dipastikan ya. Kalau warna temperaturnya dia putihnya itu sedikit agak kuning. Kipasnya di sini putarannya terdengar smooth ya, nggak terlalu kencang-kencang sekali. Nanti kita coba ukur temperatur panasnya ya. Untuk 50 watt ini single chips ya, single chips dan single reflektor. Nah, di sini saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga 15 menit atau 30 menit lebih ya. Saya coba tunggu dulu hingga benar-benar stabil untuk power pada proyektor biliar ini. Di sini saya sudah nyalakan selama 30 menit lebih ya. Power stabil tetap di angka 50 watt. Yang start tadi di 50 watt, nggak turun sama sekali di angka 50 watt. Di mode high beamnya, high beam di 58, sekian watt. Jadi untuk power pada proyektor biliar Fox X1 ini stabil ya. Sekarang kita coba lihat untuk temperatur panasnya. Powernya real di 50 per 60 watt. Oke, 60 di 60 derajat Celcius. Bagian atas kipasnya ini di 40-an ya.
63, 65. Oke, 65 derajat Celcius. 40-an di bagian bawahnya. Mentok-mentoknya untuk proyektor biled ini panas tadi di 65 ya, paling tinggi yang saya dapatkan. Di 65 derajat Celcius. Angka di 65 derajat Celcius, power di 50 watt itu tergolong bagus. Power di 60 watt untuk proyektor biled Fox X1 ini. Oke, setelah saya dapati untuk power pada proyektor biled ini, powernya stabil di angka 50/60 watt. Kemudian untuk panasnya tertinggi di 65 derajat Celcius. Untuk power stabil, kemudian untuk panas dia tergolong bagus. Kalau kualitas dia standar ya. Untuk di harga di bawah 300 ribuan, kualitas seperti ini ya biasa menurut saya. Namun kita coba lihat bagaimana hasil luxnya, dan kita coba lihat bagaimana hasil outputnya kalau sudah disorot ke outdoor. Jadi jangan kemana-mana, simak terus video ini. Kita coba lihat hasil dari proyektor biled Fox dengan tipe X1 ini. Oke, hasil dari proyektor biled Fox X1 nya seperti ini ya. Ini cut off nya RHD ya. Jarang sekarang ada proyektor biled yang cut off nya RHD ya. Kebanyakan itu yang flat atau rata. Cut off nya RHD. Kemudian kalau untuk lebarnya di sini nggak terlalu lebar-lebar sekali. Ini untuk lebar di mode low beam, tapi sudah cukup ya untuk lebarnya. Karena kalau saya perhatikan cahayanya tuh di cut di bagian sini nih. Untuk di mode high beam, nah high beamnya dia nggak terlalu rapi ya bukannya, tapi keuntungannya dia tinggi juga lebar. Walaupun nggak rapi bukannya, tapi tinggi juga lebar ya. Kemudian untuk terangnya, ini terang sih. Proyektor biled di harga 200 ribuan, untuk terang segini sih luar biasa ya. Memang kalau kita perhatikan di mode low beamnya, fokusnya dia lebih memanjang seperti ini. Dan hasil outputnya nggak terlalu rapi-rapi sekali, tapi sudah cukup ya hasilnya. Di area sininya dia padat ya, tapi sudah cukup mumpuni ya. Cut off-nya nggak terlalu rapi-rapi sekali, tapi sudah oke lah dan masih bisa ditoleransi. Dengan harga proyektor biled di 200 ribuan, hasil seperti ini sih sudah bagus sekali ya. Kita coba ukur luxnya seperti biasa, jarak pengukuran 5 meter dari dinding di sana ke proyektor biled ini. Dan ini saya sudah tunggu selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama kita coba di mode low beamnya. Kita coba di bagian cahaya tepinya ya. Ini tinggi loh, 1400 lux. Dari 700 sampai 1000, oke, 1300 lux. Di atas 1000 lux ya. Kita coba di bagian bawahnya. Di bawah cukup tipis, di 300 sampai 400 lux. Kita coba ke titik fokusnya. Oke, 3000, 4000. Oke, lumayan ya hasilnya, mencapai 4000 lux untuk proyektor biled yang harganya cuma 200 ribuan. Luar biasa sih untuk hasilnya. Dilihat dari segi harga tentu saja ini bagus ya. 4300. Kita coba cari ke pengukuran maksimalnya. 4300 lux, luar biasa ya. Memang dia bukan yang paling tinggi, tapi dilihat dari segi harganya yang murah, hanya 200 ribuan mencapai 4000 lux untuk di mode low beamnya. Maksimal yang saya dapatkan untuk proyektor biled Fox di mode low beamnya lebih dari 4000 lux, 4364 lux. Luar biasa sih hasilnya. Meskipun kalau kita lihat untuk hasilnya nggak terlalu rapi-rapi sekali. Di sini bagian tebalnya memanjang di bagian atas, yang bagian tipisnya di bagian bawah ya. Dan kita coba lihat bagaimana hasil di mode high beamnya.
Dia memang nggak terapi ya untuk bukannya, agak berantakan. Namun dia tinggi dan lebar ya bukannya. Meskipun di sini agak berantakan. Kita coba ukur luxnya, langsung ke pengukuran maksimal untuk di mode high beam. Oke, mode high beam luar biasa loh, 5000 lux. Lebih dari 5000 lux, 5480, 88 lux. 5595. Oke, 5700. Billet yang harganya cuma 200 ribuan bisa setinggi ini hasilnya. Maksimal saya dapatkan untuk proyektor billet Fox X1 ini di mode high beamnya luar biasa. Harga proyektor billetnya nggak mahal-mahal sekali, murah meriah ya, cuma 200 ribuan. Tapi lux di mode low beam tadi 4 ribuan, high beam di 5 ribuan, 5769 lux untuk di mode high beamnya, luar biasa. Sekarang kita coba lihat bagaimana hasil outputnya kalau sudah disorot ke jalan. Oke, hasil dari proyektor billet Fox X1 nya seperti ini yang sudah saya sorot ke jalannya. Dan saya kira tadi hasilnya nggak terlalu oke sekali. Tapi ternyata kalau sudah disorot ke jalan, ini kelihatannya rapi ya. Ini bisa kalian perhatikan. Tadi disorot ke dinding dia nggak terlalu rapi-rapi sekali outputnya. Namun kalau sudah disorot seperti ini, hasilnya ternyata oke loh. Untuk jarak dari tanah ini 60 cm ya, saya buat tinggi dari proyektor billet ini dari tanah. Proyektor billet di 200 ribuan, 269 ribu ya pada saat pengambilan video ini worth it sekali sih menurut saya. Meskipun dia outputnya nggak terlalu lebar-lebar sekali seperti proyektor billet lensa 3 inci lainnya, tapi sudah cukup ya. Ini hanya satu pitch, kalau dua pitch bisa dibuat lebih lebar lagi nih. Nah, jauh sorotan di mode low beam. Untuk cut off-nya memang nggak terlalu tajam-tajam sekali, tapi sudah oke sih menurut saya. Ini bisa kalian perhatikan cut off-nya. Masih kelihatan oke ya cut off-nya, RHD, tapi nggak terlalu tinggi jenjangnya ya. Jenjangnya agak tipis, kelihatan seperti cut off flat atau rata ya. Dan jauh di mode low beam, sampai ke ujung jalan sana loh untuk di mode low beam-nya. Yang unggulnya di mode high beam sih, ini bisa kalian perhatikan. Walaupun dia nggak rapi bukaannya, ini bisa kalian lihat rapinya di bagian tepi-tepi sini, tapi tinggi dan fokus sekali loh untuk hasil di mode high beam. Agak rendah sedikit ya. Untuk tinggi sorotannya seperti ini pada saat high beam. Nah, bisa kalian perhatikan sendiri. Ini low beam, high beam tinggi loh. Walaupun nggak rapi tapi tinggi, juga padat ya di bagian tengahnya nih. Kita coba mendekat. Saya kira tadi nggak rapi loh hasil outputnya, ternyata rapi juga nih. Luar biasa sih, hanya 200 ribuan bisa sebagus ini ya. Ya, walaupun kekurangannya hanya di low beam, dia nggak terlalu lebar, dan di bagian tepi-tepinya nggak rapi ya cut off-nya, tapi masih bisa ditoleransi. Kemudian untuk cut off-nya ini nggak terlalu rapi-rapi sekali dan nggak terlalu tajam, tapi masih bisa ditoleransi juga ya. Backgroundnya juga standar, tinggi atas bawahnya, tapi jauh sorotannya itu bagus loh. Terangnya juga bagus, ini terang sekali ya untuk proyektor billet di 200 ribuan. Apalagi di mode high beam ini. High beamnya padat dan fokus ya di bagian tengahnya. Ya walaupun kekurangannya dia nggak rapi-rapi sekali. Ini bisa kalian lihat agak berantakan, namun dia tinggi dan jauh sorotannya juga bagus. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembelian proyektor billet Fox X1 ini, tapi saya bukan penjualnya. Harganya pada saat pengambilan video ini di 269.000 tanpa drat soket belakang dan 289.000 untuk yang tambahan soket drat belakang. Untuk kesimpulan saya untuk proyektor billet ini worth it sih. Walaupun kekurangannya di cut off-nya di sini nggak terlalu rapi, bagian tepi-tepinya dan cut off di mode low beam. Juga di mode high beam dia nggak terlalu rapi ya bukannya, tapi masih bisa kita maklumi lah. Dari segi harga juga nggak mahal ya, sangat murah sih menurut saya dengan spek seperti ini dan hasil seperti ini. Dan ratanya atau rapi cahayanya juga bagus. Cocok buat kalian yang ingin mencari proyektor billet dengan harga yang murah, semurah-murahnya, dengan lensa 3 inci
dan terang sebagus ini. Sangat bisa diandalkan sih. Luxnya juga nggak terlalu rendah ya. Ini cukup tinggi loh untuk jumlah luxnya. 4000 lux di mode low beam dan 5000 lux di mode high beam. Untuk proyektor blade yang harganya cuma di 200 ribuan. Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review proyektor blade Fox X1. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah berbeda pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.